Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para shaimun dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada pada hari yang ke-21 Ramadan 2021 Masehi atau 1442 Hijriah. Tausiah kita menjelang buka puasa adalah ampunan Allah sangat luas. Sebuah hadis riwayat Imam Al-Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan semua dosa-dosamu akan aku ampunkan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi ini. Para saimun yang sama berbahagia, sebuah syarat melalui hadis, ada 3 syarat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sesungguhnya selama anak Adam berdoa hanya kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah tidak peduli. Jadi berdoa disertai harapan, karena doa diperintahkan dan dijanjikan oleh Allah untuk diijabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah merupakan intinya diterima oleh Allah dengan firman Allah, wa qul rabbi ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Quran surah Ghafir surah 40 ayat yang ke-60. Doa akan dikabulkan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Di antara syarat yang dikabulkan adalah ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, Allah tidak akan mengabulkan doa hati yang lalai dan hati yang lengah. Oleh karena itu para saimun, Nabi SAW melarang berdoa dengan lafaz Allahumma gfir li in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Itu dilarang oleh Rasulullah. Tapi kita harus berdoa yakin bahwa doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW melarang orang berdoa dengan tergesa-gesa, yaitu berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Para saimun, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim, melainkan Allah pasti akan memberinya satu dari 3 hal. Yang pertama adalah dikabulkan doanya dengan segera. Yang kedua,
dipending atau disimpan baginya untuk di akhirat, dan yang ketiga diganti atau disubstitusi dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Maka para sahabat bertanya, kalau begitu kita memperbanyak berdoa ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab bahwa Allah lebih banyak memberikan pahala kepada mereka yang banyak berdoa. Yang kedua, para shaimun, senantiasa kita beristighfar. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Istighfar ialah maghfirah atau ampunan. Sementara maghfirah adalah bagaimana perlindungan kita dari pengaruh buruk atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Para saimun yang sama berbahagia, istighfar banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Terkadang istighfar itu diperintahkan, terkadang Allah memuji orang yang beristighfar, kadangkala Allah menyebut bahwa Dia mengampuni orang-orang yang beristighfar. Dan yang keempat, hendaknya kita banyak beristighfar, menyebut nama Allah diiringi dengan taubat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Atau kita ucapkan lafaz astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kita ulang-ulangi sebagai istighfar kepada Allah. Para saimun, sering kata istighfar disebut beriringan dengan kata tobat. Nah, ketika kedua kata ini beriringan, maka istighfar itu artinya permohonan ampun dari Allah dengan lisan, sedangkan tobat artinya berhenti dari dosa dengan hati dan seluruh anggota badan kita. Syarat bertobat menurut para ulama, pertama, mengakui dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, berjanji dan berhenti tidak akan melakukannya lagi. Yang ketiga, menyesal dengan apa yang telah kita lakukan. Dan yang keempat, berkemauan keras dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut dan menggantinya dengan amal-amal kebaikan. Dan surah Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji atau menzalimi diri mereka, mereka segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kemudian Allah menyambungnya, fastaghfirul lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kita selain Allah, dan mereka itu tidak meneruskan perbuatan dosa itu dan mereka mengetahuinya. Yang ketiga, tauhid merupakan faktor terbesar penyebab ampunan. Seperti yang saya bacakan dari hadis tadi. Hai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku datang kepadamu dan memberikan ampunan kepadamu sepenuh, bahkan lebih daripada bumi dan segala isinya. Jadi, tauhid para saimun merupakan faktor terbesar penyebab ampunan. Barang siapa tidak mempunyai tauhid, ia tidak akan mendapatkan ampunan. Dan barang siapa yang membawa tauhid, sungguh ia membawa aspek terbesar penyebab keampunan. Quran surah 4 An-Nisa ayat 48. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam kesimpulan kita adalah keutamaan Adam dan keturunannya. Barang siapa berdoa kepada Allah dan mengharap kepadanya, niscaya Allah akan mengampuninya. Berdoa harus diiringi dengan rasa harap. Luasnya karunia dan ampunan Allah itu tidak terukur. Kemudian sekalipun dosa hamba itu sebesar bumi dan segala isinya,
dan dia minta ampun tanpa mempersekutukan Allah, maka Allah menghampirinya, mengampunkan dosanya seluas bumi, segala isinya bahkan lebih. Kemudian keutamaan istighfar dan bertaubat. Apabila manusia banyak berbuat dosa kemudian bertemu dengan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian tauhid yang ikhlas, bersih dari syirik adalah penyebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa besar ganjaran orang-orang yang bertauhid, terutama di bulan Ramadan ini. Menetapkan sifat tauhid bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah sifat yang terpuji. Saya Nur Bahri Nur bersama keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menyertai kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.